Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Saya dari lulusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini sebagai guru kimia, dan di sini sudah ada murid-murid saya yang nantinya akan belajar kimia dari apa yang saya sampaikan. Oke, sekali lagi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Simpel saja dari saya, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain atau manusia yang lain. Nah, alasan itulah yang menjadi landasan saya berdiri dan kokoh di dalam dunia pendidikan. Dimulai pada saat saya duduk di bangku SMP yang telah menjadi guru pengaji. Selanjutnya beranjak di dunia perkuliahan. Perkuliahan, saya telah banyak mendapatkan banyak sekali pengalaman. Mulai dari menjadi guru bimbel dan juga guru SMA, yakni di daerah Jakarta Barat. Selain itu, saya juga sering dipanggil sebagai pembicara, pemateri, ataupun narasumber lain-lainnya. Selain itu juga saya pernah menjadi MC, moderator, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan kampus itu sendiri. Pengalaman saya tidak berhenti sampai saat itu, karena setelah itu saya juga banyak menjadi kepala departemen dari salah satu organisasi di kampus yang ranahnya itu adalah pendidikan dan juga penelitian. Tidak berhenti sampai situ, saya juga sering menjadi orang yang dipanggil untuk mengajar private dan lain-lain, sehingga itulah yang menjadi alasan saya untuk bisa menjadi seorang guru di SMA ITE Rahmah daerah Tangerang Selatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Inilah micro teaching dari saya, Ilham Maulana, dengan materi ilmu kimia, peranan ilmu kimia, perubahan materi, dan juga reaksi kimia. Boleh disiapkan dulu ya. Yang siapin Azmi, boleh Azmi. Boleh siapin dulu ya. Kayak biasa aja. Sikap. Belum belajar. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Memberi salam jangan lupa. Iya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya? Semuanya sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke. Ubay sehat, Ubay? Sehat. Asmi sehat? Ya. Oke, di sini Bapak mau absen dulu ya, seperti biasa, oke? Oke. Sini ada Safia? Sehat. Oke. Safia sehat ya? Sehat. Ya, lanjut. Di sini saku, ada saku? Saka. Oh, Saka. Biasalah. Ini agak-agak umram sedikit matanya ya. Kalau kayak Saka sehat ya? Ya. Oke. Baik. Sehat ya. Di barat. Oke. Timurnya ada nggak? Oke. Iya sangat ya. Oke. Asmi tadi udah ya. Oke. Nah sekarang jawabnya nih. Yang angkot-angkotnya. Najma sehat Najma? Ayla? Sehat. Oke. Bila? Oke. Email sehat email? Oke. Alhamdulillah ya. Sip. Alhamdulillah. Nih anak-anakku sekalian, anak-anak bapak yang bapak cintai, asik. Nih kita pertama-tama nih harus bersyukur ya. Karena apa? Kita diawali oleh bangun pagi ya. Bangun pagi biasanya pada ngapain? Mandi. Mandi pakai apa? Air. Air. Air itu sebenarnya ada bahan kimia enggak? Ada kan? H2. Oh, H2O namanya ya. H2O adalah air. Kita minum pakai air. Air juga Ada kimia. H2O. Iya benar. Benar ada kimianya gitu. Ini membuktikan bahwa kita dalam keseharian itu pasti membutuhkan sesuatu yang berbahan kimia. Entah kita sadari atau enggak. Kita menghirup nafas pakai apa? Hidung. Oh, oksigen. Oh, iya benar pakai hidung. Tapi bahannya apa? Oksigen. Oksigen kimia bukan? Kimia ya. Kita mengeluarkan
Apa? Zat karbon dioksida. Kimia lagi bukan? Kimia. Ya, oke, alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur karena lagi-lagi Allah telah berikan kesempatan kita kehidupan mulai dari pagi sampai malam. Kita juga nanti pas malam gosok gigi, benar nggak? Gosok gigi pakai apa? Sabun. Apakah air juga? Benar. Itu kimia juga, iya kan? Jadi kimia itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, betul. Oke, ini udah Bapak absen semua. Berarti udah siap ya? Ya. Oke. Sip. Kalau udah siap, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Kemarin kan kita udah belajar tentang ilmu kimia. Sekarang kira-kira belajar apa? Fisika apa? Perubahan materi. Perubahan materi. Betul, perubahan materi. Tapi sebelum itu Bapak mau nyampaikan, apa sih itu materi? Materi itu, ini Bapak sampaikan, adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta yang punya massa, volume, dan dia menempati suatu ruangan atau ada tempatnya dia. Nih, sekarang Bapak tanya, kita sebagai manusia termasuk materi atau bukan? Bukan. Materi. Materi, kan kita ada beratnya. Kalian timbangan ada kan beratnya kan? Bay berapa beratnya, Bay? Berapa? 50. Berat berapa berat? 32. Ada kan masanya atau ada beratnya. Si barat ini punya volume nggak? Atau punya ukuran nggak? Punya ya. Menempati ruangan? Menempati. Ini kan di rumah Pak Ustadz ya, gitu. Oke, segala sesuatu yang punya volume, punya massa, dan menempati sebuah ruangan, maka dia disebut materi. Kalau bakteri gimana? Bakteri punya massa? Punya. Punya volume? Punya. Menempati sebuah Punya. ruangan? Iya. Jadi dia termasuk materi, walaupun kecil banget, nggak kelihatan kan bakteri ya, gitu. Tapi dia termasuk materi. Nah, kira-kira materi itu apa aja? Yang Bapak sampaikan ada 3 jenis. Ada berapa? 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama ada Unsur. Kedua, Senyawa. senyawa. Ketiga, Campuran. oke. Coba sekarang Bapak tutup. Kira-kira apa aja? Unsur, senyawa, campuran. Iya, pintar ya. Ya. Mantap. Oke, jadi cakupan dari materi ini ada 3. Ini bukan materi pelajaran ya, bukan materi IPA, bukan materi fisika dan lain-lain, tapi ini materi yang tadi ya, yang Bapak sampaikan. Dia punya massa, volume, dan menempati ruangan, gitu ya. Oke. Nah di sini Bapak mau sampaikan perubahan. Jadi materi itu kan kita ya, kita terus air, lain-lain. Ini meja juga termasuk materi. Air sama gula kalau dicampurin jadi apa? Air gula. Air gula itu kan tadi awalnya dari air sama gula ya, bercampur jadi air gula atau larutan gula ya, bener ya. Nah di sini Bapak mau sampaikan, jadi setiap materi itu bisa berubah dari yang sebelumnya A misalkan, nah setelahnya jadi B gitu ya. Nah ini Bapak akan contohkan. Jadi perubahan itu ada 2 jenis. Ada perubahan fisika, ada lagi perubahan kimia. Betul. Ada berapa tadi? 2. Fisika sama Kimia. Apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Gak bisa, fisika bisa kembali ke asal. Ya. Kimia gak bisa kembali ke asal. Tepuk tangan buat Saka ya. Oke. Jadi Saka walaupun belum Bapak jelasin, tapi dia udah paham. Keren banget ya. Oke. Oke. Nah, di sini Bapak mau jelasin ya. Maksudnya tuh gimana kok bisa kembali sama nggak bisa kembali? Di sini Bapak punya contoh ya. Di sini es batu. Es batu tahu nggak ya? Air. Dari air. Nih, coba ya Bapak. Iya bener ya, es batu ya. Ini es batu ini kan dari air, betul. Tapi kenapa dia jadi es batu? Karena kita masukin freezer, jadi es batu. Tapi kalau kita diemin nih es batunya di sini aja, besok kita lihat lagi, kira-kira gimana? Cair, betul. Nah artinya yang tadinya dari air beku jadi es batu, dari es batu kembali lagi menjadi air. Artinya ada materi yang dia berubah, tapi berubah lagi menjadi ke asalnya.
Nah, itulah perubahan fisika. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan yang berubah, tapi dia itu bisa berkesempatan untuk menjadi kembali ke asal. Gitu. Contohnya apa lagi? Contohnya, ya, bapak contohin yang agak susah. Ini kira-kira nih, disobek. Ini perubahan atau bukan? Perubahan. Karena tadinya Saya perubahan. selembar, ini jadi dirobek jadi dua lembar. Perubahan? Iya benar perubahan. Tapi pertanyaannya, perubahan fisika bukan? Kenapa emang? Nah, maksud dari kembali lagi ke asal itu bukan begitu. Ini kalau kita kumpulin kertas-kertas itu bisa didaur ulang nggak? Enggak. Bisa didaur ulang dan jadi kertas lagi. Artinya bisa kembali ke asal nggak? Bisa. Jadi perubahan apa? Kimia. Fisika. Fisika, betul. Jadi kita udah ada contoh dua tuh ya. Perubahan dari air terus jadi es batu menjadi air lagi, itu perubahan fisika. Yang kedua tadi merobek kertas, dia termasuk fisika. Oke. Lalu kalau misalkan Bapak contohin, ini ada jeruk yang udah agak busuk, sama ini ada jeruk yang masih bagus. Kira-kira jeruk yang busuk ini mengalami perubahan nggak? Ya. Perubahan, kan tadi segar ya, segar bagus, tapi tiba-tiba busuk, jelek gitu, bau. Kira-kira ini perubahan Kimia. bukan? Iya, betul Sarah. Perubahan kimia. Kenapa? Karena nggak bisa dikembali lagi. Iya, emang kita bisa ngembaliin jeruk yang udah busuk jadi segar? Nggak bisa. Malah nanti kalau kita makan sakit perut, nggak meninggal juga dong. Oke, ya itu dapat satu contoh. Jadi perubahan kimia adalah perubahan yang tidak bisa kembali lagi ke asal. Ingat ya, tadi fisika gimana? Bisa kembali ke Asal. Kalau yang kimia? Nggak bisa kembali ke asal. Bisa, bagus. Contohnya tadi buah jeruk ya. Contoh lagi kalau sayur-sayuran bisa nggak? Sayuran yang busuk gimana? Bisa kembali lagi nggak? Bisa. Enggak dong. Enggak. Sama kan kayak buah. Nasi yang busuk, nasi yang udah basi bisa kembali lagi nggak ke nasi? Oke. Oh enggak nasi deh, nasi bisa ke beras lagi nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi dia perubahan Kimia. kimia. Betul. Kalau nih, Bapak mau contohin lagi. Air mendidih, kira-kira fisika atau kimia? Kimia. Fisika. Fisika. Kenapa fisika? Bisa kembali ke asal. Iya. Aduh. Kan air mendidih itu kan ada uap-uapnya ya. Kalau kalian lihat ya, uap itu istilahnya itu nanti mengembun jadi air lagi. Gitu ya. Kalau kalian tutup nih, misalkan kalian panasin air, terus kalian tutup pakai penutup. Nah nanti di atasnya itu ada air-air. Nah itu sebenarnya uap air ya, uap air, tapi dia karena banyak gitu, iya akhirnya dia nanti mengembun jadi air lagi, gitu ya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Oke, sip. Sekarang, nah itu belum pertanyaan. Oke, sekarang di sini Bapak mau kita praktik. Praktiknya ada satu orang yang maju deh. Bapak mau Barat aja. Ayo, Barat, boleh. Sambil bawa ini gelasnya ya. Udah dapat gelas ya semua ya. Oke. 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 Ini kalau bisa dibilang sih sulap ya. Sulapnya adalah sulap kimia, nggak apa jadi. Gitu ya. Oke. Ini ada air ya. Ini air biasa ya, bukan air dukun atau apa ya. Oke, air biasa. Ini Bapak tuangin. Oke. Ini yang lain juga boleh disiapin ya. Ini Bapak kasih air. Ibu boleh minta air lagi nggak, Bu? Yang paling kurang ternyata. Ya, perempuan sebentar ya, lagi diambilin sama ibu.
Oke, berarti yang tadi paham ya sementara ya. Oke, sebentar. Oke, berat nggak apa-apa sambil duduk. Sambil duduk. Oke, sebelum itu, nah, oke. Ya boleh dituang. Dituang dulu aja. Oke, wah berat ditaruh dulu. Nggak apa-apa di sini ya. Awas kecil. Beratnya apa tadi? Oke, udah dituang semua? Yang masih dikit banget tuh tadi siapa? Oh ya, boleh tambahan. Itu di email ya. Benar. Ya. Ini, tidak diminum ya. Oke, berat boleh ganti bapak. Oke. Nih, nggak apa-apa di situ aja dulu. Oke. Nih, ini apa? Anak-anak? Ini apa? Korek. Bapak mau menunjukkan sesuatu, tapi ini jangan lupa pakai alas dulu ya. Alas. Oke. Oke. Ini ada proses yang namanya pembakaran sumbu. Lalu ini lilin yang tadinya berdiri tegak itu lama-lama akan meleleh ya. Dan lelehan tersebut tadi kan ke bawah, benar gak? Benar ya? Nah di sini Bapak mau nunjukin kira-kira ada berapa perubahan yang terjadi pada pembakaran lilin? 2, apa aja? Iya, satu lagi? Mengurang. Enggak, meleleh sama pembakaran sumbu. Betul. Barat sendiri, pembakaran sumbu itu perubahan fisika atau kimia? Kimia, betul. Karena sumbu kalau udah dibakar dia nggak bisa kembali. Tapi kalau yang lilin ini yang tadinya tinggi kan dia nanti di bawah ya. Di bawah itu nanti kalau misalnya kita panasin lagi jadi meleleh lagi. Kalau udah meleleh nanti kalau kita diamin jadi Keras. padat lagi, bener, keras. Bener banget kan? Artinya dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Jadi kesimpulannya adalah untuk pembakaran dari sumbu dia perubahan kimia. Tapi kalau misalkan untuk yang lilinnya perubahan fisika. Oke, kita mati ya. Oke, sip. Nah, satu lagi praktek kita di sini. Boleh ambil lagi? Ini Barat. Ini antum Barat. Oke. Ini ada B tadi. Ini Bapak tetesin masing-masing 2 ya. Nanti boleh diaduk. 4 aja deh. Boleh diaduk. Oke, boleh diaduk ya. Kenapa? Oke, lanjut. 2 dapat. 2 dapat. Kayak di itu kan pernah. Ya lalu jadi semula kan. Oke, sudah ya? Sudah semua? Boleh diaduk? Oke, udah warna kekuningan belum? Belum. Ya? Kalau belum berarti harus ditambah lagi nih. Coba. Oke, sampai kekuningan ya? Jauh banget ya sampai kekuningan? Enggak, maksudnya warnanya ya? Iya, membau kan? Ayo. Ditarik. Nah, udah dua. Oke. Gak apa-apa. Buat yang buat tadi ini. Saya. Oke. Oke. Sip. Oke, udah diaduk semua? Udah ya. Nah sekarang Bapak mau kasih ini namanya vitamin ya. Tadi jangan dituang ya. Jangan dituang dulu, dipegang dulu aja. Nanti kita tuangnya sama-sama, oke? Ini boleh. Gue nggak lihat. Nggak apa nih, ada lagi Bapak. Oke, ini. Oke.
Ini. Ini pegang. Pengen makan, Cok. Tiga. Oke. Sip. Boleh gelasnya agak ditinggiin ke atas sedikit. Nah. Oke. Buat vitaminnya tadi mana? Oke. Kita sama-sama hitung dari 1000. Oh, tombol. Banyak kan ya? Oke, dari 3 terus nanti 1 bareng-bareng masukin ya vitaminnya ya. Oke. 3, 2, 1. Habis itu aduk. Apakah yang terjadi? Ini tombol. Bisa gini, Cok. Oke. Gimana? Jadi apa? Mending. Wih, keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Keren. Boleh dong tepuk tangan. Oke. Tangan. Gimana? Sulap ya? Sulap ya. Jadi yang tadinya apa warnanya? Ada yang warna kuning, ada yang coklat, ada yang agak keemasan gitu. Tapi Campur warna hijau. ketika ditambahin apa namanya vitamin, ini dia akan kembali lagi menjadi semula. Tapi perlu Bapak sampaikan, untuk reaksi ini bukan reaksi fisika, perubahan fisika bukan, tapi reaksi ini adalah perubahan kimia. Karena pada dasarnya dari proses yang tadi agak kecoklatan itu dia diserap sama si vitaminnya. Jadi kalau misalkan kita minum nih, ini nggak boleh karena bukan air lagi dia, tapi udah campuran betadin sama vitamin. Jadi nggak boleh diminum lagi. Walaupun nantinya kalian pakai uji coba air biasa, air minum itu nggak boleh lagi buat dikonsumsi. Gitu. Oke, satu kata buat praktikum kali ini. 1, 2, 3. Keren. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, masih ya, berat ya. Oke, sip. Alhamdulillah udah kelar semua buat pelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Oh ya tadi kalau nggak salah Ubay mau nanya. Simpel aja Bay, apa pertanyaan Bay? Oke, manfaat belajar materi ini banyak ya, karena tadi kan kita tahu ada banyak perubahan yang terjadi. Tadi juga ada materi yang kecil banget, itu termasuk materi. Berarti ini kita belajar bagaimana kita bersyukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah sempurna, termasuk yang tadi bakteri dan lain-lain itu termasuk Oke, itu ya, Kak ya. Oke, tadi, oh ya, Bapak mau tanya, kira-kira kesan-pesan buat kalian untuk hari ini apa? Oke, boleh email. Pesan-pesannya seru, asik, dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sip. Oke, ya, alhamdulillah Rabbil Alamin telah berakhir pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga pakai terus sampai kalian wah gitu ya. Oke. Oke, kalau misalkan udah habis berarti waktunya kita berdoa dipimpin oleh Asia, sekarang oleh Safia deh. Boleh Fia? Oke, Kap. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diberesin dan kita